kedua bulan Desember ya saudara. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi 2020 akan berakhir. Tapi kembali saudara, saya yakin saudara dan juga pun saya sama-sama mengharapkan sesuatu hal yang baik terjadi di akhir tahun di sisa penghujung tahun ini. Bahkan pun berdoa untuk 2021 lebih baik saudara. Tapi sekali lagi di ibadah hari ini, sebelum kita mau terima berkat Tuhan, sebelum kita mau terima dapat menjaga caranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersawi, katakan kasih-Mu. Kalau bersukacita, mari kita mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Ini mulai dari semua. Kami saudara gak layak Tuhan untuk terima setiap kebaikan dan kasih karunia daripada Engkau. Tapi karena Engkau sungguh besar kasihnya bagi kami, Kau berikan kelayakan itu bagi kami. Kau berikan perkenanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Pagi hari ini, bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pusat pujian kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap memandang Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah harapan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami Bapa. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini boleh naik di hadirat kudus-Mu, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan, mari pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan boleh disampaikan bagi setiap kami. Sekali lagi urapi hamba-Mu, ambil alih pemberitaan firman-Mu, kuasai pikiran kami, hati kami pagi hari ini. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba-coba mencuri benih firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kembali lagi kita bersama dengan saya. Ya, bulan lalu saya berdiri di tempat ini, dan hari ini di menjelang mengakhiri tahun 2020, kembali saya dipercayakan untuk berdiri di tempat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala yang sudah mempercayakan saya ada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan.
Ya, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita langsung saja, mengingat waktu kita terbatas, kita akan melihat satu kisah ya, perjalanan hidup seorang yang bernama Daud. Ya, tema bulan kita Desember ini kemenangan ya. Ya, tahun kemenangan ya, bulan kemenangan. Ya, kemenangan yang daripada Tuhan. Ya, kalau bulan lalu kita sudah berbicara tentang perkenanan Tuhan, dan hari ini kita sedang berbicara tentang kemenangan. Nah, kita akan melihat satu perjalanan hidup seorang yang bernama Daud. Bagaimana Daud ini memiliki kemenangan, ya, selalu menang dalam hidupnya, sekalipun dia sempat jatuh juga. Ya, jadi sekali lagi bahwa siapapun kita manusia, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini kecuali Tuhan Yesus. Ya, dan luar biasanya, jangan kita berkecil hati ketika kita jatuh, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena Tuhan itu banyak memakai orang-orang yang memang dalam, ya, dia lemah, gitu ya, lemah, sering jatuh, gitu ya. Ya, banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang hebat, ya, tapi dia tidak super, gitu ya, tetapi dia juga mengalami kelemahan. Ya, jadi jangan heran kalau mungkin ada di antara kita para hamba-hamba Tuhan mengalami kelemahan, gitu ya. Ya, pasang surut, ya, itu manusiawi, gitu ya. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya tokoh yang luar biasa saja itu sempat mengalami jatuh, mengalami ketakutan, gitu ya. Ya, contohnya siapa? Misalnya Bapak Abraham yang sangat terkenal, dikatakan bapak orang beriman, dia juga sempat mengalami ketakutan, ya kan? Ya, takutnya di mana? Ya, takutnya dia punya istri waktu itu ketakutan, gitu ya. Dah, kamu ngomong saja adik saya, gitu ya. Nah, padahal dia istrinya, ya, gitu ya. Jadi manusiawi lah kira-kira ya. Ya, tapi itu dia. Tapi Tuhan tetap pakai Bapak Ibu. Dan banyak sekali contoh-contoh ya. Daud misalnya, dia juga sempat jatuh, gitu ya. Tetapi kenapa? Dia dikatakan menang, gitu ya. Nah, artinya menang, dia bisa merendahkan dirinya. Ya, karena apa? Biasanya kalau orang sudah di puncak kekuasaan, gitu ya, dinasihatin orang itu susah. Ya, sekali lagi, biasanya, gitu ya, nggak semuanya, gitu ya. Jika ada seseorang yang sedang dalam posisi karirnya di atas, gitu ya, itu dikasih masukan susah, gitu ya. Tetapi Daud tidak demikian, ya, itu tidak berlaku pada. Sekalipun dia raja yang hebat, dikasih masukan, ditegur, ya, dia terima. Nah, disinilah yang membuat perbedaan antara Daud, Saul, dan yang lain-lainnya. Daud memiliki kerendahan hati, sehingga tidak heran, ya, Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan juga berkenan kepada Daud. Nah, sehingga apa? Tidak heran, selalu Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, saya percaya setiap kita hari-hari ini jalan kita tidak mulus-mulus semua ya. Pasti ada di antara kita yang sedang menghadapi banyak pergumulan, gitu ya. Saya percaya, karena saya juga suka keliling-keliling mendengar cerita-cerita ya begitu. Ya, masalahnya sama. Ya, usaha sepi semuanya begitulah ya, turun gitu dan lain sebagainya. Ya, tapi tergantung kita menyikapi situasi ini. Ya, kalau kita menjadi umat pemenang, ya, kita pola pikirnya juga akan berbeda. Gitu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita akan jatuh, Bapak. Kita akan lemah, kita akan kecewa. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita akan belajar rahasia kemenangan daripada seorang Daud, ya. Berembun, Bapak Ibu, ya. Inilah resiko kalau pakai ini ya. Begitu ngomong berembun gelap. Nah, itu kan, nggak apa-apa. Ya, kita akan melihat di dalam 2 Samuel pasal 5, ya, ayat 17 sampai dengan yang ke-25. Ya, ini bisa ditampilkan 2 Samuel. Ya, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki pergumulan setiap hari ya. Ya, termasuk saya juga dan semuanya saya percaya pergumulan kita berbeda-beda. Ada yang pergumulan mungkin menghadapi krisis ya, atau mungkin ada pergumulan yang kebanyakan uang, kebingungan mau buang di mana gitu mungkin ya, mungkin ada gitu ya, dan luar biasa ya. Nah, kalau hari ini banyak keberkatan, banyak peluang memberkati orang lain.
Dan di sini sebetulnya kasih Tuhan dinyatakan. Nah, identitas Kristen adalah kasih yang memberi ya. Saat ini sebetulnya ya, gitu. Saat ini. Nah, baik, sudah muncul ya. Nah, ini dia. Kita akan baca ayat yang 17, Bapak Ibu. Coba saya akan lihat juga di saya. Ya, lihat situ saja. Ayat yang 17. Ya, kita akan bergantian. Saya ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu, dan selanjutnya. Ayatnya nggak terlalu panjang. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ayat yang ke-19, bertanyalah Daud kepada Tuhan apa ini? Ke dalam maka Daud maju melawan orang Filistin itu bukan serangan badan. Oke, lanjutkan Bapak Ibu, ayat yang ke-20. Ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ya kesulitan baca itu karena posisinya hilang yang di sebelah sana ya. Ya baik, saya percaya kisah ini kita semua sudah hafal ya, kisah tentang Daud. Ya, ketika awalnya dia menjadi raja hanya atas suku Yehuda, ya sepertinya bangsa Filistin biasa-biasa saja. Tetapi ketika Daud dinobatkan, diurapi sekali lagi gitu ya, dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, di sini mulai bangsa Filistin mulai berpikir, ini berbahaya ini Daud ini. Ya, dia sudah menjadi raja seluruh Israel. Ya, kalau nggak kita sikat, kalau tidak kita amankan, kalau tidak kita singkirkan, ini akan membuat bahaya buat bangsa kita. Nah, sehingga ayat tadi dikatakan apa? Ya, bangsa Filistin menyerang, ya, tujuannya untuk menangkap Daud. Nah, apakah Daud langsung menanggapinya, Bapak Ibu? Ternyata Daud tidak ya. Inilah hebatnya ya, seorang Daud. Nah, apa yang dilakukan Daud? Ya, kisahnya tadi kita tahu, Daud bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Ya, saya percaya kalau Daud bukan orang yang takut akan Tuhan, ya dia tidak mungkin akan bertanya kepada Tuhan. Tidak mungkin dia akan melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah berpengalaman berperang. Walaupun ya saat itu bangsa Israel ya namanya masih belum terlalu lama gitu ya. Tentu secara kekuatan kalahin bangsa Israel gitu ya, lebih kuat Filistin saat itu. Nah, oleh karena itu Daud sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya tentunya. Dia bertanya kepada Tuhan, dia melibatkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, hari-hari ini ya kita tahu kemampuan kita ini apa ya, menghadapi pandemi ini yang tidak semakin menurun ya, justru semakin naik gitu ya. Nah, kita tidak bisa andalkan kekuatan kita gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menang menghadapi permasalahan ini? Ya, paling tidak menang atas diri kita. Ya, menang atas kekhawatiran yang melanda hidup kita. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ya, mengandalkan apa? Kekayaan kita nggak bisa.
Ya, apa jabatan kita? Tidak bisa juga. Ya, jadi nggak bisa. Semua orang ketakutan dengan yang namanya koronces ini Bapak Ibu ya, corona ini. Ya, siapapun dia. Ya, puji Tuhan kita masih beribadah offline begini ya. Ini luar biasa, ini anugerah. Ya, berarti Bapak Ibu yang ada di tempat ini punya iman yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebagian orang sampai detik ini tidak pernah menginjakkan kaki di gereja. Tidak pernah. Ya, beribadah nggak mau. Tetapi di acara ulang tahun mau gitu. Saya bingung juga ya. Ibadah nggak mau, takut kena corona. Tetapi di acara pesta dia hadir. Iya. Bahkan saya itu ikut komsel ya, namanya komsel kelompok, nggak terlalu banyak ya di Kelapa Gading itu. Ya, ada seorang bapak itu nggak pernah mau dia ikut gitu ya. Nah, akhirnya kita mengalah, ya pakai Zoom lah gitu. Nah, tapi ketika besok itu hari Jumat kita mau terakhir, mau tutup tahun terakhir, kita akan ngumpul gitu ya. Ya, misalnya di restoran lah ya, di hotel apa gitu biasanya gitu setiap tahun. Nah, ini bapak nggak mau, gitu ya. Ibadah komsel tidak mau, takut ketularan. Padahal cuma berapa orang. Tetapi kalau jalan-jalan ke mall masih bisa. Nah ini ya kan, inilah. Ya saya nggak tahu ini kadar iman atau memang kemalasan Bapak Ibu ya. Tetapi saya melihat di tempat ini yang sangat luar biasa ya. Bapak Ibu ini punya iman yang sangat militan gitu ya. Wah, berani apa ini ya? Saya bilang bukan mau ngomong berani mati gitu ya. Memang harus begitu memang sih ikut Tuhan ya. Gitu. Kita harus memang habis-habisan. Tapi dengan tidak asal ngawur. Ya, beriman sih beriman, tapi kita juga jangan asal ngawur gitu kira-kira ya. Kita tetap mematuhi protokol. Ya, sampai dimanapun saya tetap pakai masker, tetap pakai ya bawa cuci tangan lah gitu ya. Tetap saya patuhi itu. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan mampu memelihara kita. Sekalipun diizinkan, ya paling tidak kalau kita mati ya tidak mati memalukan lah. Kira-kira gitu ya. Ya, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, dipaksa untuk menyembah berhala, dia tidak mau. Ya, dipaksa seorang raja tidak mau. Gitu. Ya, Allahku akan menolong. Tetapi sekalipun Allahku tidak akan menolong, aku juga tidak akan menyembah berhala itu. Ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Dan saya pikir belum tentu kita mampu saat itu. Kalau kita jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, demikian juga hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Ya, kita dihadapkan dengan yang namanya pilihan-pilihan. Ya, apakah kita tetap mau beribadah kepada Tuhan? Ya, memang beda sekali antara online dan offline Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya, kalau namanya di rumah lah ya, tetap saja dia nggak akan fokus. Ya, di gereja saja nggak fokus, apalagi di rumah, ya kan? Ada bunyi klonteng anaknya, apa itu? Ada lagi menyembah kan gitu ya. Ya, ada bunyi klonteng di belakang, tolong dilihat di belakang. Ini posisi sedang online gitu ya. Nah, di gereja aja masih bisa main-main game gitu ya kira-kira, apalagi di rumah. Nah gitu ya, karena Allah kan nggak kelihatan. Nah itu. Jadi memang sudah tepat sekali kita bisa ya bertatap muka seperti ini Bapak Ibu ya. Bukan kita mau mencobai Tuhan, tidak gitu ya. Paling tidak kita punya iman yang dahsyat gitu ya. Bagaimana kita akan memiliki kemenangan sedangkan kita tidak pernah bertanding Bapak Ibu? Bagaimana kita akan mengalami kesembuhan mau sakit saja tidak pernah? Nah kira-kira begitu kan? Nah hari ini kita sedang diperhadapkan dalam pertandingan hari ini ya. Pertandingan iman kita. Apakah kita akan berdiam diri di rumah dengan memikirkan kapan corona ini selesai? Nah gitu ya. Atau kita akan melangkahkan kaki. Ya, banyak sekali orang-orang yang tetap hidupnya rajin bersih, lewat juga banyak. Ya gitu ya. Saya percaya Tuhan lah sanggup ya. Gitu. Ya, kita percaya kisah Abraham mengorbankan Ishak gitu ya. Itu sangat luar biasa. Gitu ya. Kenapa Abraham mampu gitu ya, punya iman yang dahsyat begitu? Karena dia yakin sekalipun Ishak harus mati, Tuhan sanggup menggantikannya. Caranya bagaimana ya nggak tahu. Itulah caranya Tuhan. Nah demikian juga hari ini Bapak Ibu, kita ada di tempat ini, kita sudah mengambil langkah iman yang sangat dahsyat. Sekalipun ya harganya mahal.
Nah, kalau kita ingin memiliki kemenangan, ya kita harus bertanding, ya, bertanding. Ya, seperti ini kita mau langkah ke tempat ini. Ini sebuah merupakan pertandingan dan tidak gampang. Ya, karena apa? Takutlah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu, ya. Ini sebuah pertandingan. Kalau kita akan menang, ya bertanding secara betul. Ya, gitu ya. Tidak main-main. Kita harus benar-benar. Baru kita akan memiliki kemenangan. Ya, nggak pernah bertanding, bagaimana mau menang ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali lagi ke kisah Daud ini, Bapak Ibu ya. Ya, di dalam ayat yang ke-17 tadi, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah dikurap menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, ini ya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, kisah Daud ini ya, bukan hanya sekali dia diserang, ya, tetapi 2 kali. Secara hitungan manusia, Daud ini bisa ditangkap. Paling tidak kalah. Itu secara hitung-hitungan manusia. Tetapi kita sudah baca tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa sekalipun sudah 2 kali mau ditangkap, 2 kali juga gagal. Ya, gagal kenapa? Bukan karena hebatnya Daud. Sekali lagi, bukan karena hebatnya Daud, tetapi semua kemenangan yang diberikan Tuhan. Ya, sekali lagi, kemenangan yang diraih Daud bukan karena hebatnya Daud, tetapi karena campur tangan Tuhan. Ya, kita sudah tahu tadi ya. Seandainya Daud langsung melangkah, ya, ketika dia mau ditangkap, dia kerahkan pasukannya, ceritanya akan berbeda. Ya, tetapi hebat sekali Daud ini. Dia melibatkan Tuhan. Dia bertanya dulu pada Tuhan, ya. Dia bertanya, pertanyaan tadi ingat ya kita ya, ayat 19. Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah saya mesti maju menyerang mereka? Ya, gitu ya. Tuhan menjawab, ya maju saja. Itu yang pertama, gitu ya. Daud melakukan menunggu perintah Tuhan, ya maju saja. Ya, jadi Daud berperang itu ceritanya. Dia taat maju, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu tadi setelah serangan yang pertama, ya Daud menang. Tidak cukup sampai di situ. Setelah Daud menang, permasalahan yang dihadapi Daud itu sama persis. Ya, sama persis ya. Ya, orangnya juga bangsa Filistin. Nah, biasanya Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita punya masalah yang sama, apakah kita perlu tanya orang lebih dulu strateginya apa, caranya apa? Ya, saya percaya secara logika kita nggak mungkin ya, kalau saya punya anak buah, terus punya misalnya dikeroyok orang gitu ya, saya kasih trik atau strategi. Kalau dikeroyok orang, ingat ya, kamu cari pasir, kamu lempar pasir itu matanya. Nah, kamu lari, ya. Nah, taat dia dilakukan, menang. Nah, berikutnya lagi, setahun kemudian, dia diserang lagi oleh orang-orang yang sama. Pertanyaan saya, apakah dia, anak buah saya itu, akan melakukan hal yang sama secara logika? Iya ya, logikanya harus sama. Ya, dia akan ambil pasir, dan dia akan gitu. Harusnya kan Daud sama begitu kan? Dalam masalah yang kedua, seharusnya menurut logika kita, dia akan melakukan hal yang sama, maju dan berperang. Tetapi Daud tidak. Inilah yang membedakan antara saya, Bapak Ibu, dan Daud. Ya, kalau mungkin saya saat itu kan sudah dikasih tahu waktu itu sama Tuhan. Ketika orang Filistin maju, ya maju kita serang. Ya. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, memang Tuhan kehendaki semacam itu. Ya, saya percaya karena Daud ini juga memiliki kepekaan khusus dengan Tuhan dan tidak asal selonong boy, kira-kira begitu ya. Ya, dia bertanya dulu pada Tuhan. Nah, inilah hebatnya, kelebihan daripada orang-orang hamba Tuhan yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, ya, yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dia tidak asal melakukan, tapi dia bertanya dulu. Ya, memang kebanyakan kita manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, kita biasanya akan menggunakan cara sesuai dengan pengalaman yang pernah kita lakukan. Ya, gitu ya. Saya pernah berdebat dengan istri saya, gitu ya. Karena sesuatu, udahlah pasti bisa, biasanya bisa. Nah gitu, kata-kata biasanya dulu bisa. Saya bilang nggak bisa dong. Gitu ya. Mungkin musuhnya lain.
gitu. Nah, saya sering berdebat begitu ya. Ya ada hal kecil-kecilan gitu. Bisa lah, waktu itu kan bisa. Nah, begitu. Nah, saat itu kalau saya jadi Daud, mungkin saya tidak akan bertanya lagi pada Tuhan. Kenapa? Dulu pernah saya lakukan begitu. Ya, kenapa? Karena masalahnya sama, orangnya sama, bangsanya sama. Tetapi hebatnya Daud ya, pola pikirnya berbeda dengan kita. Dia sekali lagi, sekalipun masalahnya boleh sama, dia melibatkan Tuhan. Dia bertanya dulu pada Tuhan. Ya, Tuhan, bagaimana nih? Saya diserang lagi nih sama musuh. Apakah saya harus maju? Coba, apa jawaban Tuhan? Tadi yang kita baca, ayat yang ke-22. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Jawabannya apa tadi? Ya, jawabannya apa? Bisa ditayangkan ayat 22. Ya, supaya kita kelihatan rohani kan, bicara kita, gitu ya. Nah, ini dia. Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi, ya, sekali lagi, berarti 2 kali ya. Dan apa itu? Memencar di lembah Refaim, sama lagi ya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerta. Bayangkan Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan kalau saat itu Daud itu tidak bertanya kepada Tuhan, ya, tidak melibatkan Tuhan, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, ya saya nggak bisa katakan mati kan, belum tentu ya kan, kira-kira begitu. Paling tidak pasti akan terjadi sesuatu yang berbeda, bisa juga mati, ya, bisa juga ketangkep, bisa juga kalah. Kenapa? Ternyata ini dia Bapak Ibu ya, perlunya kita melibatkan Tuhan. Gitu ya. Kenapa? Karena cara Tuhan menolong, cara Tuhan menjawab doa kita, saya percaya tidak akan sama dengan kejadian yang lalu. Nah, itu perlunya kita bertanya kepada Tuhan. Makanya di masa krisis semacam ini, ya, di masa ya kita sedang berperang ini kira-kira ya, kita butuh dekat kepada Tuhan. Kita tanya jalan keluarnya bagaimana Tuhan. Jujur secara manusia juga saya ngeper juga ini di masa ini ya. Bayangkan punya anak kuliah gitu ya. Ya mau ini ya kuliahnya ya, sama satu kampus ya. Nah gitu kan, itu juga lumayan gitu ya. Nah saya kan bukan orang pebisnis atau karyawan yang ini ya, seperti Bapak Ibu tidak ya. Saya mencolok sana mencolok sini, Pak Cici tahu lah gitu ya. Gitu ya, mencolok sana mencolok sini gitu ya. Nah secara manusia takut dan khawatir ya gitu ya. Punya dapur 2 lagi ya, satu di sini, satu di Manado. Bayangkan, tadinya supaya hemat, perhitungan saya salah, jangan-jangan saya tidak melibatkan Tuhan. Nah memang maksud saya baik, karena mertua sudah tua, alangkah baiknya kita berbakti. Ya maksudnya dekat orang tua yang sudah tua gitu ya. Nah saya mengalah jadi jomblo. Nah gitu ya. Memang kelihatannya bagus sekali ya berbakti pada orang tua. Itu. Tapi nggak tahu apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah inilah butuh yang namanya dekat kepada Tuhan. Ya tapi sih saya punya prinsip yang penting, saya baik-baik saja, tidak neko-neko, dan wah malah saya doanya lebih kenceng gitu ya. Dan ternyata Tuhan ya pelihara sampai detik ini aman gitu ya, aman semuanya ya, aman gitu ya, tidak berlebih tapi aman ya gitu ya, cukup ya. Manusia ini tidak ada cukupnya Bapak Ibu ya, tapi kalau kita menang atas keserakahan ya kita akan cukup dan gitu ya. Makanya Paulus mengajar, Paulus itu tahu kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar yang namanya bersyukur Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Dan sampai hari ini puji Tuhan masih bisa berjalan seperti biasanya ya. Dan belajar tetap rendah hati, tidak ya apa ya, tidak pamer dan sebagainya gitulah ya. Nah, kita belajar seperti Daud ini, dalam segala sesuatu melibatkan Tuhan ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian Tuhan, pengalaman Daud ini sangat luar biasa loh ya. Ya kita punya masalah, ya kita biasanya mengandalkan kekuatan kita lah, dulu juga begitu bisa gitu ya, sudah nggak butuh Tuhan. Sebetulnya Daud punya bisa juga begitu
gitu ya. Dalam masalah yang keduanya itu bisa juga dia nggak usah tanya Tuhan, bisa kan? Kan dulu pernah, gitu ya. Nah, ini hebatnya, ya. Manusia biasanya melangkah berdasarkan pengalaman masa lalunya. Tetapi orang yang dekat Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak, dia akan selalu bertanya kepada Tuhan. Ini yang membedakan antara kita dengan hambanya Daud, ya. Tidak heran Tuhan itu berkenan sekali kepada Daud, ya. Sekalipun dia sempat terpleset jatuh, gitu ya, tapi dia topang, ya. Tuhan tetap memegang dia, dan puji Tuhan, ya, Daud tetap eksis, kira-kira begitu, ya. Jadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, ya, kenapa? Apa yang menjadi rahasia kunci kemenangan Daud dalam segala sesuatunya, termasuk mengalahkan musuh ini, Bapak Ibu saudara Tuhan? Ya, langsung saja yang pertama, ya. Daud selalu minta petunjuk Tuhan, atau dia melibatkan Tuhan, ya, komunikasi dengan Tuhan, ya, paling tidak berdoa, ya, gitu. Komunikasi kan berdoa kan, ya. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi permasalahan yang berat sekali, ya, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan kita berlutut di hadapan Tuhan. Bila perlu kita berpuasa. Sudah nggak ada jalan lain itu. Ya, permasalahan kita ini nggak seberat yang dihadapi tokoh-tokoh Alkitab pada waktu itu. Contohnya Esther dan sebagainya. Bangsa Yahudi mau dimusnahkan itu, ya. Jalan satu-satunya hanya merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, ingat, merendahkan diri. Berpuasa itu merendahkan diri, Bapak Ibu, ya. Ya. Kalau pengen jelas berpuasa yang dikehendaki Tuhan, ya dibaca di Yesaya, ya. Yesaya berapa itu ya? 58 atau berapa lah, ya. Puasa yang ku kehendaki, kata Tuhan, gitu ya. Percuma kita menahan lapar, tetapi kita seperti gelabah kelapa. Ngerti ya maksudnya? Bisa diterjemahkan sendiri loh, Bapak Ibu, ya. Ya, masih mengungkit-ungkit urusan duniawi. Itu percuma, kata kitab Yesaya. Nah, jadi ketika kita hari ini sedang menghadapi permasalahan, ya, himpitan, tekanan, apapun namanya, ya, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Bisa berdoa, libatkan Tuhan. Caranya bagaimana? Terserah kita, gitu ya. Dan terserah minta tuntunan Tuhan, ya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita dengan pengalaman masa lalu, ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Nah, apa rahasianya? Daud ini bisa mengalahkan, ya, bisa menang, ya, mendapatkan kemenangan yang dahsyat sekalipun 2 kali diserang, gitu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ini saya mencatat bahwa Daud itu selalu bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya. Sekali lagi, ini yang membedakan antara kita, ya, dengan Daud. Walaupun secara manusia masalahnya sama, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia taat, ya, dia taat, ya. Jangan maju, jangan. Masa suruh buat lingkaran, ya, tadi, ya. Ternyata Allah kita itu Allah yang canggih dalam hal strategi, loh itu. Jadi jangan meremehkan Tuhan kita, loh, ya. Ya, dalam hal ini jangan kita menganggap enteng kita tanya kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Mentang-mentang kita sudah hebat, kita masih tetap bertanya kepada Tuhan. Nah, gitu ya. Tetap bertanya kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan itu akan memberikan cara jawabannya yang lain dari cara yang kemarin. Sehingga tidak heran, Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, ketika Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, ya, pada waktu itu, ya, caranya Tuhan juga berbeda. Waktu ada orang buta, tumpang tangan sembuh. Tapi suatu saat dia juga pernah meludah, gitu ya, dioleskan. Ya, masalahnya sama, tidak bisa melihat. Nah, itu dia. Oleh karena itu, Allah kehendaki kita, tujuannya itu apa? Supaya kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Mentang-mentang kita sudah hebat, misalnya gitu, ya, kita tidak butuh Tuhan. Tidak bisa. Kekuatan kita terbatas. Nah, ya, kecuali kita memandang kemenangan secara duniawi, ya begitu. Ya, kita bekerja, doa terus nggak makan. Nah, itu kesuksesan atau kemenangan dipandang dari sudut duniawi, gitu ya. Tetapi kalau perjanjian lama, ya, kalau kalian ingin menang, kira-kira begitu, ya, bangsa Israel itu, kalian harus taat kepada Tuhan, ya, gitu ya. Itu perjanjian lama bicara tentang jasmani kebanyakan. Nah, kalau dalam perjanjian baru ini berbeda sekali, Bapak Ibu, ya. Kemenangan dalam perjanjian baru bukan hanya masalah jasmani saja, tetapi masalah pergumulan rohani kita, ya, gitu ya, pergumulan rohani kita.
ya, menang atas egois kita, ya, menang atas amarah kita, ya, atas kekudusan dan lain sebagainya. Itu juga kita perlu menang, bukan hanya menang dalam tanda kutip, ya, jasmani saja, gitu ya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, waktunya ternyata sudah habis ya. Iya, saya pikir sampai jam 9 ya, enggak ya? Oke, lupa saya. Itulah ya. Sebulan sekali pagi ini saya, ya kan, jadi lupa gitu ya. Nanti lanjut jam 9 ya. Oke, ya kalau gitu dah. Demikian Bapak Ibu kasih Tuhan renungan hari ini. Ya mungkin penuh dengan keterbatasan, tapi saya percaya kalau kita tetap ya minta tuntunan Tuhan, maka Tuhan ya akan memberikan hikmat, pencerahan, pengertian ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau gitu kita akan berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita hargai hadirat Tuhan dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum saya serahkan kepada hambanya. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu. Kalau sekiranya hamba mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Dua hal yang harus kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Kami belajar daripada Daud Tuhan. Ketika kami menghadapi permasalahan hidup Tuhan, kami harus melibatkan Tuhan. Kami harus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Karena kami sadar Bapa, kekuatan dan kepandaian kami terbatas adanya. Oleh karena itu kami butuh Engkau Bapa. Bapa di surga, ajar kami juga untuk taat Bapa atas tuntunan-Mu, atas petunjuk-Mu Bapa, sehingga kami tidak salah melangkah Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan dengan penuh keterbatasan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah kami boleh bersukacita dalam Tuhan. Kami percaya kami sedang berjalan dalam bulan kemenangan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan berperang menggantikan kami. Tuhan yang membela kami, sehingga kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Setiap telinga yang mendengar, iman kami akan bertumbuh, bahwa penyertaan Tuhan sempurna, pembelaan Tuhan sempurna. Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, hamba-Mu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan bagi kami semuanya. Ibadah dari rangkaian dari awal pertengahan sampai akhirnya sudah berakhir. Kiranya sebentar kami akan kembali tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami jangan lupa berdoa untuk tanggal 24, bahkan hari-hari menjelang akhir tahun ini, untuk perayaan-perayaan Natal. Tuhan, mari campur tangan, berkati panitia Natal, berkati sidang jemaat-Mu, berkati cuaca, berkati seluruh kondisi atmosfer, udara yang ada. Tuhan, terbebas dari segala virus, sakit, penyakit yang mematikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memutuskan, memberkati, menyucikan
semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, panitia yang masih bekerja untuk dana yang diperlukan, Tuhan juga memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk tanggal 25 Desember, Tuhan, satu momentum yang luar biasa di mana ada 11 anak-Mu Tuhan menyerahkan diri untuk hidup baru dalam masuk dalam sakramen baptisan air. Tuhan, tolong Tuhan, lindungi, pagari, kuatkan iman mereka supaya mereka tetap kuat, ada perubahan hidup, dan mereka boleh hidup bagi Kristus, memuliakan Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang boleh berhari jadi ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati baik Pak Dian, Bu Siska, demikian juga Pak Setiawan, Bu Niriana. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati anak-anak mereka, Tuhan memberkati pelayan dan bahkan usaha pekerjaan mereka, semua dalam berkat Tuhan. Berkati juga umat-umat-Mu yang sudah menabur lewat persembahan-persembahan mereka, terlebih persembahan hidup mereka untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati ibadah kedua dan ketiga sebentar. Tuhan berikan kekuatan, pengurapan yang baru untuk kami semua. Tempat ini dikuduskan, disucikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara salam Tuhan sebelum kau kembali. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara salam Tuhan sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan perlaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya.